Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita setelah sebelumnya telah disimak tentang glikolisis. Kita lanjut sekarang ke siklus Krebs. Sebagaimana namanya, siklus Krebs itu berarti cycle ya. Jadi ada perputaran. Ya. Siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Ya, kalau tadi glikolisis terjadinya di sitoplasma. Nah, di glikolisis itu dihasilkan dua molekul asam piruvat. Nah, nanti akan satu-satu masuk ke siklus Krebs. Ya. Nah, pertama satu molekul asam piruvat, ini karbonnya kan 3 ya, 3C ya. Nanti ini akan mengalami tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Ya. Itu asam piruvat itu akan berubah menjadi asetil koenzim A dibantu oleh koenzim A, ya, membutuhkan koenzim A, melepaskan CO2, melepaskan hidrogen diikat oleh NAD membentuk NADH. Dan proses dekarboksilasi oksidatif ini juga melepaskan koenzim A. Nah, selanjutnya nanti ini ke siklus siklus Krebs ini, ya, yaitu tahap yang ketiga ya setelah dekarboksilasi oksidatif. Nah, di sini asam oksaloasetat yang ada di dalam sel tubuh, ini 4C, bereaksi dengan asetil koenzim A 2C, jadi asam sitrat 6C. Ya, saya perbesar dulu ya. Nah, ini. Asam oksaloasetat 4C, bereaksi dengan asetil koenzim A 2C, membentuk asam sitrat 6C. Selanjutnya asam sitrat berubah menjadi asam cis-akonitat. Ini masih 6C, cuma dilepaskan dan diperlukan air. Selanjutnya menjadi asam isositrat 6C juga masih sama. Kemudian menjadi asam alfa ketoglutarat. Ini jadi 5C. Artinya ada karbon yang terlepas membentuk CO2. Nah, di sini dihasilkan dilepaskan hidrogen diikat oleh NAD, nikotin amida dinukleotida. Ini merupakan aseptor hidrogen membentuk NADH. Nanti asam alfa ketoglutarat berubah menjadi suknimil koenzim A. Ini 4C, ini 5C, ini 4C, berarti ada karbon yang terlepas membentuk CO2. Nah, di sini diperlukan koenzim A, dilepaskan hidrogen diikat oleh NAD membentuk NADH. Nah, selanjutnya suknimil koenzim A berubah menjadi asam suksinat. Ini masih 4C, ini dilepaskan koenzim A. Kemudian asam suksinat menjadi asam pumarat. Ini masih 4C. Nah, di sini dilepaskan hidrogen. Nah, cuma hidrogennya diikat oleh FAD, bukan NAD ya, yaitu flavin adenin dinukleotida. Flavin adenin dinukleotida mengikat hidrogen membentuk FADH. Kemudian berubah menjadi asam malat. Ya. Ini dari 4C tetap 4C, ini memerlukan air. Dan terakhir asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat kembali. Ini melepaskan hidrogen diikat oleh NAD membentuk NADH. Nah, kalau asam oksaloasetat sudah terbentuk kembali, maka siklus yang kedua dari siklus Krebs ini terulang kembali. Terulang kembali, molekul asam piruvat yang kedua masuk, terjadi dekarboksilasi oksidatif kembali, kemudian ini bereaksi dengan asetil koenzimnya, maka terjadilah siklus yang kedua dari siklus Krebs ini ya. Jadi siklus Krebs yang ini satu kali siklus Krebs ini untuk satu molekul asam piruvat.
karena dari satu molekul glukosa itu ada 2 molekul asam piruvat, maka siklus Krebs-nya yang dihasilkan, yang terjadi adalah 2 kali. Nah, perlu diperhatikan dan diingat bahwa dalam satu siklus Krebs itu dilepaskan 1, 2, 3, 4, 5 hidrogen yang diikat oleh NAD membentuk NADH dan juga FAD membentuk FADH. Ada 5 dari satu molekul asam piruvat. Sedangkan di glikolisis itu dilepaskan 2 NADH. Jadi kalau dijumlahkan ada 7. Di sini 5, di sini 2. Nah, sedangkan respirasi aerob dengan substrat glukosa itu hidrogennya 12. Kemana 5 lagi? Sedangkan di sini kan hanya 7. Nah, yang 5 lagi adalah dari siklus Krebs yang kedua. Sebab ini adalah dari satu molekul asam piruvat. Sedangkan kita tahu di glikolisis itu dihasilkan 2 asam piruvat. Kita ulang ya. Jadi di glikolisis ini dihasilkan 2 hidrogen, dilepaskan 2 hidrogen, diikat oleh NAD membentuk NADH. Di siklus Krebs dilepaskan 5, satu kali siklus Krebs. Jadi kalau 2 kali ada 10. Jadi jumlahnya adalah 12. Sesuai dengan jumlah hidrogen pada molekul glukosa. Nah, nanti semua hidrogen itu akan masuk dan diolah di tahap terakhir dari respirasi aerob, yaitu rantai transfer elektron. Demikian penjelasan singkat mengenai siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.